Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentunya saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan tugas video ini dengan baik. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan sahabatnya di akhirat nanti. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga saya mampu untuk menyelesaikan pembuatan tugas ini sebagai tugas ujian akhir semester, yaitu UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul karya ilmiah sampah. Baik, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan kita pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Ahmad Diki Basri, kelas 2 IF3, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Baik, langsung saja kita masuk kepada inti pembahasan kita, yaitu yang pertama, untuk memilih judul karya ilmiah. Karya ilmiah yang saya ambil di sini yaitu tentang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Kemudian yang kedua, jelaskan alasan memilih judul tersebut. Alasan saya memilih sampah karena sampah memang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan masalah. Akan tetapi bukan berarti tidak ada solusi untuk hal itu. Ada banyak cara untuk memanfaatkan sampah, bahkan mengubahnya menjadi sumber penghasilan. Yang kemudian ketiga, jelaskan latar belakang tentang judul yang diambil. Latar belakang ini, sampah menjadi konsen besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh sampah yang berdampak bagi kesehatan manusia. Nampaknya masih banyak orang enggan mendaur ulang sampah sehingga menyebabkan sampah terus menumpuk. Karena itu penelitian mengenai pemanfaatan kembali sampah penting untuk dilakukan. Dan yang kemudian yang keempat, jelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah itu bagaimana cara memanfaatkan kembali sampah. Yang kemudian kelima, jelaskan tujuan dari judul yang Anda pilih. Tujuan dari judul yang saya pilih adalah dapat mengetahui cara pemanfaatan kembali sampah. Yang kemudian keenam, manfaat dari judul yang Anda pilih. Dari judul yang memiliki manfaat bahwa pemanfaatan kembali sampah pada dasarnya tidak memerlukan waktu lama. Yang terpenting, kreativitas dan ketekunan untuk sampah organik bisa diolah kembali menjadi pupuk. Dan juga sampah kertas bisa didaur ulang dan dijadikan kertas lagi. Dan kemudian ketujuh, jelaskan metode atau cara yang Anda gunakan dalam menganalisis karya ilmiah. Nah, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kegiatan ilmiah tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmiahan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Kemudian kesembilan, objek atau tempat. Tempat yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Kepulauan Batam Loman, Desa Bajo. Kemudian kesembilan, teknik untuk mengumpulkan data bagaimana. Nah, untuk pengumpulan data, penelitian menggunakan beberapa instrumen. Instrumen yang paling utama adalah peneliti itu sendiri. Hal ini dikarenakan peneliti merupakan alat peka dan harus dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya sendiri dan dianalisis secara kritis. Peneliti juga harus dapat menganalisis setiap peristiwa dan situasi yang timbul pada saat penelitian berlangsung. Selain itu, kepekaan peneliti terhadap suatu peristiwa dan analisis dari hasil observasi terhadap data juga sangat diperlukan.
Selain menggunakan peneliti sebagai instrumen utama pengumpulan data, juga bersumber pada wawancara observasi dan data dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti dapat memperoleh beberapa data dengan berbagai cara dan sumber. Yang kemudian yang terakhir, yang ke-10, teknik analisis data karya ilmiah. Anda itu bagaimana? Nah, pada penelitian ini, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis telah mulai sejak memasuki dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan sampai penulisan hasil penelitian di lapangan. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Bentuk analisis peneliti selama berada di lapangan menggunakan analisis data modal Miles dan Huberman, yaitu analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu yang pertama, data reduction, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Yang kedua itu data display, yaitu penyajian dan yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif, bagang, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Ya baik, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada ucapan atau perkataan yang saya sampaikan itu kurang jelas. Saya secara pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.